Kita akan kemudian memasuki tanggal 14 Februari yang disebut dengan Valentine Day, di mana itu adalah hari kemaksiatan besar. Maka saya menghimbau betul, sesungguhnya sunnah itu yang menjadikan antum harusnya setiap laki-laki itu menjadi macan. Jangan biarkan anak-anak kita, siapapun itu, untuk mengajak siapapun pada acara itu, dan jangan sampai anak kita diajak siapapun. Jelaskan tentang Valentine dan solusinya. Santo Valentino. Santo artinya suci. Kalau saya dalam agama Kristen digelar Santo Somadus, manusia suci. Maka ada namanya Santo Valentino. Dialah yang membebaskan tentara yang sedang bercinta, dinikahkannya, maka akhirnya dia dibunuh. Lalu hari kematian itu dikenang dengan hari cinta. Tapi ternyata nanti tanggal 14 Februari itu adalah hari zina internasional. Dunia seolah-olah mengarahkan cinta ini sama dengan nafsu, dan ini yang dilakukan pada saat orang merayakan Valentine Days. Ketika Muslim merayakan Valentine Days, mereka tidak ada ubahnya dengan orang-orang yang lain yang tidak beragama Islam, dan mereka lupa bahwa ini bukanlah bagian daripada perayaan mereka, bahkan ini adalah bagian daripada perayaan yang menyesatkan. Valentine Days pada dahulunya berasal dari sebuah perayaan Romawi yang disebut dengan perayaan Lupercalia. Perayaan Lupercalia ini dirayakan biasanya tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 Februari, di mana tanggal 13 dan 14 dikhususkan bagi Dewi Kesuburan Juno Februata. Nah, ketika mereka merayakan perayaan Lupercalia ini, mereka juga merayakan selain Dewi Kesuburan juga Dewa Kesuburan, yaitu adalah Pan, sebuah dewa yang dilukiskan bahwa kakinya adalah kambing, lalu kepalanya kambing, berbadan manusia. Maka inilah Dewi Kesuburan dan Dewa Kesuburan menurut orang-orang Romawi. Dan bagaimana cara mereka merayakan kesuburan ini? Mereka merayakan dalam tanda kutip kesuburan itu adalah dengan cara mengumpulkan seluruh laki-laki dan perempuan, kemudian perempuan-perempuan menuliskan nama-namanya, lalu dimasukkan ke dalam gentong-gentong yang tersedia, kemudian diundi, laki-laki akan mengambil namanya, kemudian membacanya, lalu mendapatkan nama siapa, maka akan menemani yang nama yang akan didapatkan itu selama 1 malam. Nah, 1 malam apa yang mereka lakukan? Tentu bukan bermain catur, atau tentu bukan bermain apapun, tapi tentu saja sesuatu yang berbahaya. Karena itulah, sampai dengan sekarang kita melihat efek itu masih terasa. Benarlah kata Rasulullah SAW, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka dia bagian daripada mereka. Valentine ini adalah nama seorang pendeta yang memang dianggap berjasa oleh orang-orang Nasrani. Maka dirayakanlah karena dia dikatakan menyebarkan kasih sayang, gitu kan? Padahal sebenarnya Islam adalah agama kasih sayang. Maka untuk merayakan kasih sayangnya si Valentine ini, maka diadakanlah perayaan Nasara 14 Februari. Ya. Seperti itu, ya. Dan itu kalau Anda kembali ke sejarahnya seperti itu. Jadi kalau Anda merayakan Valentine, berarti sama saja Anda sedang merayakan tentang keberhasilan pastor atau pendeta Valentine itu, ya, dalam berdakwah bahwasanya Allah punya anak. Nah, ini berbahaya sekali, gitu kan? Tidak boleh sama sekali kita mendukung semua atribut, ya, semua ucapan, menghadiri semua acara yang berhubungan dengan ritual ahli kitab ataupun orang-orang kafir. Nggak boleh sama sekali. Ya, sampai ada sabda Nabi SAW, kalau ahli kitab sedang beribadah di tempat ibadah mereka, jauhilah, karena laknat Allah sedang turun. Jelas sekali sabda Nabi SAW itu. Jadi memang tidak boleh sama sekali kita menghadiri atau merayakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Akhwat Islam a'azzakumullah. Sebuah perayaan yang disebut dengan Valentine. Perayaan yang berasal dari agama Nasara. Dan tujuannya adalah kasih sayang yang terlarang di antara laki-laki dan wanita. Dan tentunya seorang muslim tidak diperkenankan kita untuk merayakan perayaan-perayaan yang berasal dari agama lain.
Kenapa demikian? Karena pertama, seorang mukmin wajib untuk berlepas diri dari setiap keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan Islam. Allah Ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Yang kedua, seorang mukmin tidak diperkenankan untuk bertasyabuh, menyerupai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya bahwa Rasulullah SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang bertasyabuh menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Syekhul Islam mengatakan, yang dimaksud dengan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka, ini tergantung derajatnya. Bila ia bertasyabuh dengan mereka karena rasa cinta di hati dia kepada agama tersebut dan membenarkannya, maka ini bisa sampai ke taraf ia murtad dari agama Islam. Bila tidak demikian, maka ia telah melakukan dosa besar. Maka hendaknya seorang mukmin untuk tidak bertasyabuh menyerupai orang-orang kafirin. Kewajiban seorang mukmin adalah untuk bangga dengan syiar agama Islam, karena itu adalah merupakan termasuk keimanan dan ketakwaan. Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ia termasuk ketakwaan hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhwat Islam a'azzakumullah, melaksanakan perayaan Valentine ini adalah merupakan sesuatu yang bisa membahayakan agama seorang hamba, membahayakan keimanan seorang hamba, di mana seorang hamba ketika merayakan perayaan-perayaan yang terlarang ini menyebabkan datangnya murka Allah kepada dia. Allah tidak ridha dengan perayaan-perayaan tersebut. Lalu kemudian kita melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita, tentunya ini akan menyebabkan azab Allah pun akan datang kepada kita, na'udzubillah. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah, hendaklah kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul merealisasikan din Islam yang merupakan agama para nabi. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan hanifah muslimah, yang hanif dan muslim. Demikian pula Nabi Yusuf alaihissalam berdoa, tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku ya Allah dalam keadaan muslim dan masukkan aku termasuk orang-orang yang saleh. Inilah agama kita, agama tauhidullah, agama yang hanya Allah ridai semata. Allah berfirman, inna dina indallahi islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Maka siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima dan ia termasuk orang-orang yang merugi. Dan merayakan Valentine itu menyebabkan kita mengikuti milah mereka. Dan kalau kita mengikuti milah mereka berarti kita telah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Allah berfirman, walan tardu anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min ba'di ma ja'aka minal ilm wa ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti milah mereka. Katakanlah, sesungguhnya hidayah itu adalah yang berasal dari Allah. Jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang kepada kamu keterangan, maka Allah tidak lagi menjadi wali kalian, tidak pula menjadi penolong untuk kalian. Na'udzubillah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyepakati daripada milah-milah mereka, hawa-hawa nafsu mereka, yang menyebabkan Allah pun kemudian tidak lagi menjadi wali kita dan nasir kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa berpegang kepada agamanya. Wabillahi taufiq. Wassalamu.